Sejumlah TKI di Hong Kong mengaku kesal karena tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan hak suaranya. Untuk mengetahui informasi seputar pemilu presiden di Hong Kong, kita telah terhubung dengan seorang TKI Hong Kong, yaitu Fahmi Vanimbang. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore, Mbak Rima. Ya, Mas Fahmi, apa yang terjadi ketika berlangsung pemilu di Hong Kong hingga terjadi kericuhan? Ya, itu bermula pada pukul 5:15 ya, ketika sebetulnya jam 5 sudah harus dihentikan karena izin penggunaan lapangan, tapi masih diulur sampai jam 5:15. Nah, setelah itu ditutup TPS karena antrian masih cukup banyak, ada sekitar 400 atau 500 sesuai dengan apa yang kami temukan di lapangan. Maka mereka yang gagal memilih itu melakukan protes. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk protes warga Indonesia yang ada di Hong Kong yang tidak bisa mencoblos. Itu, Mbak. Apakah benar ada orang yang diduga anggota KPU mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan tertentu? Dari pagi sampai pukul 5:15 itu sebetulnya kami tidak menemukan itu. Tetapi kericuhan sebetulnya terjadi ketika ada yang menyaksikan, ada yang mengadu kepada kami sebagai tim relawan untuk memantau pemilu. Ada beberapa nama dan kami sudah mintakan kesaksiannya di atas kertas dan ditandatangani yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang anehnya kami menemukannya berbaju coklat. Jadi kami tidak menemukan sigit ya sebagai pelaku. Kami tidak menemukan bukti itu, tapi ada saksi yang menyebutkan pihak yang berbaju coklat yang membawa kamera. Jadi kami akan cari informasi siapa yang berbaju coklat itu. Yang jelas yang saya saksikan karena saya juga di lapangan adalah dari Jakarta ya, entah KPU entah Bawaslu, gitu Mbak. Ya, Mas Fahmi, apakah Anda dan mereka yang lain yang tidak memilih sempat bernegosiasi dan meminta kesempatan untuk bisa memilih? Ya, sebetulnya kalau misalnya kita sedikit toleran ya, misalnya mengulurkan waktu lagi 1 jam, negosiasi ulang dengan pihak pemerintah dan kepolisian Hong Kong, karena kritis ya, karena ini menyangkut hak dan teman-teman organisasi buruh migran di Hong Kong itu biasanya juga bisa mendapatkan izin sampai jam 6 sore atau bahkan jam 7 sore. Jadi menurut saya ini juga kegagalan kita untuk bisa bernegosiasi dengan pemerintah Hong Kong untuk memperpanjang barang 1 jam. Kalau 1 jam bisa diperpanjang, sebetulnya kawan-kawan yang warga yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mencoblos itu sebetulnya bisa. Namun karena protes, lalu negosiasi, lalu ricuh, yang saya akui ada juga provokator, sehingga akhirnya di lapangan itu ricuh sampai jam 7:30 ya. Jadi sebetulnya itu jadi buruk buat kita, rugi semuanya gitu. Ya, lalu ini sebenarnya penyebab mereka terlambat datang itu apa, Mas Fahmi? Satu ya, kita harus memahami bagaimana waktu kawan-kawan yang mayoritas buruh migran di Indonesia, buruh migran Indonesia di Hong Kong, itu punya waktu yang berbeda-beda di hari Minggu. Ada yang bisa pagi, sore, dan siang misalnya. Tetapi sebetulnya dari temuan kami, dari pagi sampai sore jam 5:15 itu antrian masih tetap panjang ya. Jadi tidak ada alasan soal waktu menurut saya. Jadi memang kita para petugas
selama pemilu itu memang kewalahan. Saya akui, saya saksikan mereka memang bekerja dengan sangat keras, tapi staff dan relawan yang ada yang bisa membantu dengan TPS yang hanya 13, lalu petugas-petugas pemilu yang cukup sedikit, terus laptop yang terbatas. Jadi itu yang juga menghambat laju warga negara Indonesia di Hong Kong memilih, gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Fahmi Fanimbang atas keterangannya.